Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja, sehat, dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan yang Maha Baik. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya dalam hari ini pun berkat-Mu akan selalu baru dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melihat betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Hari demi hari telah berlalu dan sampai hari ini Tuhan izinkan kami menikmati hidup. Dan kami percaya hidup kami ada dalam genggaman kasih-Mu. Kami percaya yang terbaik telah Engkau siapkan, Engkau rancangkan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar terus mencintai-Mu di dalam firman-Mu. Dan kami mau diajar melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti setiap firman-Mu dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 19 Juli 2023 tertulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 6. Dalam bahasa Batak, Heber Saplusada ayat 6. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Alai anggoso marhapursiaon dan tarbahen halomuan. Ai halak nama dapoton di bata, ikon dihapursiai, adong di bata. Laus ibana dosilehon upa, tu akan nama jalahi ibana. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh imanlah kita diberikan keselamatan. Di dalam iman kita boleh menjadi saksi kebesaran Tuhan. Di dalam iman kita boleh mengerti siapa dan bagaimana Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia di dalam hidup kita, apa yang dikerjakannya, dan apa rancangannya di dalam kita. Saudara, ketika seseorang tidak hidup di dalam iman, dia tidak punya pengharapan. Dan setiap orang yang tidak punya pengharapan, hidupnya diombang-ambingkan. Hidupnya penuh ketidaktahuan, keraguan, bahkan ketakutan. Hari demi hari terasa sangat mencekam. Dia tidak dapat menikmati hidup yang diberikan Tuhan. Tetapi sebaliknya, hidupnya sangat menakutkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan, hanya di dalam imanlah kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ketika perkenanan Tuhan dinyatakan kepada kita, maka kita dapat menikmati hidup dengan penuh sukacita. Sekalipun orang beriman tidak menjadi satu jaminan dia tidak menghadapi pergumulan. Tetapi di dalam menghadapi pergumulan, orang beriman mendapatkan kekuatan. Karena perkenanan Allah ada padanya. Roh kekuatan, roh penghiburan ada pada orang-orang yang beriman. Tuhan berkenan bagi mereka yang percaya dan setia kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengklaim diri kita percaya kepada Yesus Kristus, maka marilah kita menjalani hidup ini di dalam takut akan Tuhan. Taat pada perintahnya dan kita menjauhi
segala larangannya. Melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam keadilan Tuhan terhadap semua orang. Mari kita belajar untuk setiap hari mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jika Tuhan mengizinkan kita melewati hari-hari hidup kita dan sampai hari ini, kita masih ada. Itu pertanda Tuhan masih mengharapkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih hebat, yang dapat kita kerjakan untuk kemuliaan namanya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya dan setia kepadanya. Percaya kepada Tuhan berarti seluruh kehidupan kita letakkan kepada perencanaan Tuhan. Seluruh rencana-rencana kita biarkan Tuhan yang memberkatinya. Sekalipun kita punya pengalaman, sekalipun kita punya kemampuan, tetaplah berserah kepada Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5, janganlah bersandar kepada pikiranmu sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Karena dengan demikianlah kita menunjukkan kalau kita adalah orang yang beriman. Kita diselamatkan karena iman. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Dan itu akan menjadi nyata dan kekal jika kita tetap setia di dalam iman kepadanya. Lihatlah apa yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman dalam renungan kita pada hari ini. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apapun persoalanmu, tetaplah cari Tuhan, tempatmu untuk mengadu. Apapun pergumulanmu, tetaplah datang kepada Tuhan untuk meletakkan seluruh bebanmu. Percayalah, Dia Allah yang setia, yang tetap ada sampai Maranatha tiba. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau mencari dan mencari Tuhan selalu di dalam hidup kami. Jangan biarkan kami larut oleh dunia ini, bersandar dan percaya kepada dunia. Renungan kami pada hari ini mengingatkan agar kami terus mencari Tuhan dan kami percaya kepadamu. Karena kami tidak bisa apa-apa, kami akan kalah jika kami jauh daripadamu. Tuhan, kuatkanlah kami. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang baik. Untuk tetap setia di dalam kehidupan kami, menjadi pengikut Kristus yang rendah hati, yang selalu menyerahkan seluruh kehidupan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati, sehingga apa yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari kami untuk dapat memakai setiap buah baik dan setiap pekerjaan baik kami. Dan pakailah kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kami mau berdoa bagi saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, yang di dalam keadaan duka cita. Tuhan, Engkaulah yang menolong mereka, mengangkat setiap beban, memberikan kelegaan bagi mereka yang berjuang, bagi mereka yang berbeban berat. Biarlah segala yang baik datang daripadamu, memberikan sukacita, damai sejahtera bagi saudara kami yang sedang bergumul. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit, yang terus berjuang untuk sembuh. Ada dari antara saudara-saudara kami yang sudah sakit bertahun-tahun lamanya. Tuhan, sakit boleh ada dalam diri kami. Sakit boleh menggerogoti tubuh kami. Tetapi kami tidak mau Tuhan jauh dari kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kuatkanlah mereka untuk tetap kuat dan teguh berpengharapan kepadamu. Pulihkanlah dan sembuhkanlah mereka di dalam kuasa-Mu. Biarlah iman mereka tetap teguh. Pengharapannya tetap ada sampai hari-Mu tiba. Berkatilah obat yang mereka makan, makanan, minuman, perawatan medis dan keluarga. Biarlah semua Engkau pakai untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu yang terbaik telah Engkau siapkan bagi kami. Dan segala yang baik akan Engkau berikan kepada kami. Ajari kami untuk meletakkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau yang menjadikannya seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.